Ternyata tanpa kamu sadari ada banyak orang yang berlindung di belakang kamu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel ini dan kita akan lihat ternyata tanpa kamu sadari ada orang-orang yang saat ini berlindung kepada diri kamu. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Kita lihat di kartu yang pertama. Sepertinya memang ada sebuah situasi yang kalau kita lihat memang juga beberapa orang itu terkesan dalam tanda petik melimpahkan melimpahkan kesalahannya kepada diri kamu. Artinya dalam sebuah situasi yang terjadi saat ini, kita bisa lihat ya, kondisinya adalah memang orang ini ketika salah, dia dalam situasi yang tidak siap dengan kesalahannya itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia berada dalam sebuah kondisi yang memang tanpa kamu sadari, orang ini selalu melibatkan kamu terhadap masalah yang dia hadapi. Jadi ini sudah semakin, terpampang nyata gitu loh, bahwa ternyata ada beberapa orang yang memang secara tidak langsung menarik keterlibatan kamu kepada masalah yang dia hadapi. Jadi memang kalau kita sampaikan sekarang ini, kamu juga merasakan sendiri bahwa ada beberapa sebuah posisi yang kamu juga harus hati-hati. Kamu harus waspada, karena apa? Orang ini memang selalu melimpahkan kesalahan pribadinya, kesalahan yang dia perbuat secara sendiri itu kepada pihak lain. Jadi kalau kita lihat saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih hati-hati, harus bisa untuk lebih waspada gitu loh, dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini. Karena memang kalau kita lihat dan kalau kita sampaikan saat ini, kamu juga akan bisa merasakan sendiri bahwa ternyata orang ini selama ini selalu saja menjadikan kamu sebagai kambing hitam, sebagai sosok atau mungkin sebagai pihak yang disalahkan atas segala sesuatu yang menimpa dia. Padahal kamu di sini sama sekali nggak tahu. Padahal kamu di sini sama sekali nggak tahu salahnya itu di mana dan juga situasinya itu seperti apa. Itu adalah poin yang memang juga harus bisa untuk, kamu mengerti dan juga untuk bisa kamu pahami saat ini. Dan kemudian di sisi yang lain kita bisa lihat ya, kamu dianggap punya power. Jadi mungkin kalau kita lihat alasan kenapa banyak orang yang istilahnya dalam tanda kutip ya, berlindung di belakang kamu ya karena emang mereka merasa kamu itu punya power. Mereka merasakan ada power yang terjadi pada diri kamu. Sehingga dalam situasi yang terjadi saat ini, kita bisa lihat, kamu tuh dianggap kuat, kamu dianggap hebat, kamu dianggap juga memiliki istilahnya resistensi masalah yang tidak sebesar dia. Jadi dalam sebuah kondisi yang muncul, dalam sisi yang terjadi saat ini, kamu dianggap betul-betul kompeten, kamu dianggap memiliki kapasitas, kemampuan yang terjadi. Sehingga apapun yang terjadi saat ini, kamu juga jangan terlalu khawatir sebenarnya. Karena kalau kita lihat sampai dengan per saat ini, kamu juga masih merasakan ada beberapa sisi yang dimana kamu tuh memang punya kekuatan, punya sesuatu yang besar untuk apa? Untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang ada di dalam kondisi diri kamu sekarang ini. Jadi memang kalau kita sampaikan dan kalau kita lihat memang kekuatan besarmu inilah yang memang juga mengakibatkan mereka ini berlindung di belakang kamu. Dengan asumsi apa? Dengan asumsi kamu tuh bisa notice gitu loh, dengan asumsi kamu bisa ngelihat bahwa, oh ternyata orang ini berketergantungan ke kamu. Tapi di sini juga tanpa kamu sadari, orang ini ternyata tuman gitu loh. Yang namanya situasi sekali, 2 kali mungkin nggak masalah kamu ngebantuin dia gitu loh, tapi ketika itu sudah terlalu sering ya maka di sini kita bisa katakan posisinya apa? Posisi ya, itu juga berada dalam sebuah keadaan yang kalau kita lihat kondisinya dia, itu dalam situasi yang mungkin juga terlalu keenakan, terlalu sering kamu bantu, terlalu sering kamu berada dalam situasi yang terjadi, sehingga kalaupun kita lihat saat ini situasinya ya memang seperti itu. Dan kenapa dia itu berlindung di belakang kamu? Karena dia dalam situasi yang tidak bisa menghadapi masalahnya sendiri. Jujur aja, orang ini tidak bisa menghadapi masalahnya sendiri. Jadi sekarang kamu bisa untuk, istilahnya membayangkan gitu loh, ketika orang ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia berada dalam sebuah situasi yang kalau kita katakan dia mencari tempat yang di mana dia rasa safe, yang saya rasa dia rasa aman gitu loh. Dan saat ini dilalahnya adalah memang dia melihat dan dia juga merasakan bahwa tempat yang aman
tempat yang aman itu ada di dalam diri kamu. Jadi tanpa kamu sadari sekarang ini sudah banyak pihak, sudah banyak orang yang memang juga dalam tanda kutip berlindung dan juga berharap kamu itu bisa menjadi perisai bagi segala bentuk permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Dan alhamdulillah juga memang dalam situasi yang lainnya, kamu juga tidak perlu khawatir. Kamu tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Kenapa saya katakan tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan? Karena kalau kita lihat sekarang ini, kamu juga berada dalam sebuah kondisi yang dimana kamu juga sebenarnya sudah memiliki ancang-ancang. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah kamu. Dan saya berharap walaupun ada beberapa orang yang berlindung di belakang kamu, tetap prioritaskan prioritaskan apapun. Prioritaskan apapun yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Diri kamu adalah prioritas yang memang harus kamu utamakan dengan alasan apapun. Artinya apa? Kamu juga jangan terlalu terpengaruh, jangan terlalu terprovokasi dengan apa yang ada di dalam diri dia. Sekarang ini dalam situasi yang terjadi, kamu betul-betul harus bisa untuk memprioritaskan apapun yang ada di dalam posisi diri kamu saat itu penting banget gitu loh. Dan saya rasa juga memang kamu juga harus bisa untuk lebih terfokus pada posisi rumah tangga kamu. Artinya apa? Kamu nggak usah fokus pada rumah tangga orang lain gitu loh. Karena kalaupun kita lihat saat ini posisinya apa? Posisinya kamu harus bisa untuk lebih betul-betul memprioritaskan apapun yang ada di dalam diri kamu. Sekalipun ada orang yang berlindung di belakang kamu, ada orang yang sangat berharap pertolongan kamu, tapi saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih prioritaskan apa-apa saja yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Karena dengan kamu bisa untuk memprioritaskan apa yang ada di dalam diri kamu saat ini, ya insya Allah ini juga nanti akan memberikan sebuah kondisi bagus yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya memang kamu sebenarnya nggak terlalu masalah ketika ada orang yang berlindung di belakang kamu tuh nggak masalah. Asalkan apa? Tidak mengganggu, tidak mengusik rumah tangga atau ketenangan yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi memang dalam situasi yang terjadi saat ini memang kalau kita katakan posisinya kamu juga dalam situasi yang harus punya yang namanya ketegasan. Harus punya yang namanya ketegasan, karena apa? Kalau kamu saat ini punya ketegasan, ya maka insya Allah kamu juga akan merasakan beberapa hal baik yang akan datang dan juga terjadi pada diri kamu. Tapi kalau kamu nggak punya ketegasan, ya maaf-maaf kata, kamu akan dalam situasi yang terkesan bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak dan juga oleh beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Jadi ya tentu kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati, harus bisa untuk lebih menyadari dengan beberapa situasi-situasi yang saat ini muncul di dalam posisi diri kamu dan kamu sudah mulai tahu siapa-siapa saja orang yang berlindung di belakang kamu dan siapa orang yang selalu mengandalkan nama kamu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Jadi kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangasuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.